Halo Sobat IKAPI, ketemu lagi dalam YouTube channel IKAPI bersama saya Putri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pajak mobil listrik di Indonesia. Meskipun pajak mobil listrik bisa dibilang cukup mahal, namun justru kendaraan listrik ini kian populer di masyarakat milenial saat ini. Dengan meningkatnya tren kendaraan listrik di tanah air saat ini, semakin mendorong munculnya peraturan pajak mobil listrik. Hal inilah yang akan mendorong pemerintah memberlakukan aturan insentif PPNBM kendaraan yang dihitung sesuai dengan kadar emisi kendaraan roda 4. Maka dari itu, sejenis mobil plug-in hybrid, mobil listrik, dan mobil hybrid akan memperoleh insentif PPNBM dalam jumlah besar. Mobil jenis ini tergolong ke dalam jenis mobil ramah lingkungan dengan kadar emisi yang rendah dan irit bahan bakar. Aturan terkait pajak mobil listrik PPNBM tersebut telah tertuang dalam Peraturan PP Nomor 74 Tahun 2021 mengenai pajak penjualan dari PPNBM mobil listrik yang akan dibebankan tarif sebesar 15% melalui dasar pengenaan pajak sebesar 0%. Tentang pajak mobil listrik sendiri telah tercantum pada peraturan pemerintah terbaru, yakni PP Nomor 73 Tahun 2019. Peraturan ini telah diundangkan pada bulan Oktober lalu, adapun isinya ada beberapa pasal pajak mobil listrik yang perlu Anda ketahui. Pasal 17, untuk barang kena pajak mewah berbentuk kendaraan bermotor akan dibebankan pajak penjualan barang mewah yang tarifnya senilai 15%. Di antaranya berupa kendaraan bermotor yang dapat mengangkut 10 orang hingga 15 orang, termasuk bagi pengemudi motor listrik, beserta semua penggerak utamanya memakai daya listrik yang berasal dari baterai maupun tempat penyimpanan energi lainnya di dalam kendaraan maupun di luar. Pasal 24, untuk pajak mobil listrik pasal 24 ini berisi bahwa kelompok barang yang kena pajak dan tergolong mewah berbentuk kendaraan bermotor dengan pajak penjualan terhadap barang mewah bertarif 10% adalah kendaraan bermotor yang memiliki kabin ganda yang digerakkan memakai motor listrik beserta semua penggerak utamanya memakai listrik, baik berasal dari baterai maupun pembangkit listrik yang lain pada kendaraan ataupun di luar kendaraan. Pasal 36. Pajak mobil listrik juga tertuang dalam pasal 36, di mana untuk kelompok barang mewah terkena pajak berbentuk kendaraan bermotor akan dibebankan pajak penjualan terhadap barang mewah yang tarif senilai 15% melalui dasar pengenaan pajak senilai 0% dari total harga jual. Menurut Permendagri Nomor 8 Tahun 2020 terkait pengenaan PKB untuk pajak mobil listrik yang berbasis baterai, baik untuk barang atau orang ditetapkan dengan nilai tertinggi 30% dari pengenaan PKB. Sementara untuk jumlah pajak mobil listrik dan BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor, bagi barang atau orang paling tinggi ditetapkan senilai 30% dari pengenaan BBNKB. Apabila kendaraan listrik dipakai sebagai transportasi angkutan umum untuk orang, maka tarif pajak mobil listrik tertinggi senilai 20% dari pengenaan PKB dasar. Sementara itu, untuk tarif dari BBNKB sendiri, besar pajak mobil listrik tertinggi adalah 20% dari BBNKB dasar. Jika kendaraan listrik dimanfaatkan sebagai transportasi angkutan umum untuk barang, maka tarif pajak mobil listrik OKB tertinggi 25% dari pengenaan PKB dasar. Kemudian tarif pajak mobil listrik BBNKB yang ditetapkan tertinggi yaitu 25% dari jumlah dasar BBNKB. Anda juga tidak perlu khawatir, Anda hanya dibebankan pajak mobil listrik saja. Pasalnya, Anda tidak akan dibebankan biaya pajak untuk balik nama. Insentif tersebut berlaku hingga beberapa wilayah. Pemerintah terus berupaya mendorong percepatan penerapan energi hijau atau green energy di Indonesia melalui berbagai kebijakan. Setelah menjanjikan bakal memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, kali ini pemerintah juga berencana memberikan insentif pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB bagi kendaraan listrik. Mulai tahun 2025 mendatang, kendaraan listrik di Indonesia bakal bebas PKB dan BBNKB. Ketentuan pembebasan PKB itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut disebutkan, pemerintah bakal mengecualikan pungutan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik yang masuk dalam kategori kendaraan bermotor hingga terbarukan.
Adapun jenis kendaraan energi terbarukan yang dikecualikan dari pungutan PKB sesuai dengan aturan yang bertuang pada pasal 7 ayat 3 meliputi kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sementara itu, merujuk pasal 12 ayat 3 poin D Undang-Undang HKPD, kendaraan bermotor energi terbarukan yang dikecualikan dari pungutan BBNKB adalah kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan, dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda. Sebagai informasi, Undang-Undang HKPD mulai berlaku sejak pertama kali diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pada 5 Januari tahun 2022. Namun demikian, ketentuan tentang PKB dan BBNKB ini baru mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkan, yaitu pada 5 Januari 2025. Hal ini merujuk pada pasal 191 Undang-Undang HKPD. Artinya, sebelum 5 Januari tahun 2025, kendaraan listrik berbasis baterai masih tetap dipungut PKB sebesar 20-30% dari dasar pengenaan pajak yang seharusnya, dari 10% dari DPP yang seharusnya. Kebijakan pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik dan menekan emisi karbon penyebab polusi. Pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2023. Dua pasal menyebutkan kendaraan bermotor listrik atau KBL berbasis baterai untuk orang atau barang dan untuk angkutan umum dikecualikan dari pengenaan PKB BBNKB. Berikut detailnya. Pada pasal 10 ayat 1 berbunyi pengenaan PKB KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Lalu ayat 2 berbunyi pengenaan BBNKB KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan BBNKB. Sementara pada pasal 11 ayat 1 pengenaan PKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Ayat 2, pengenaan BBNKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan BBNKB. Ayat 3, pengenaan PKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Ayat 4, pengenaan BBNKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan BBNKB. Perlu diketahui, pembebasan objek PKB BBNKB hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni baru dan bukan untuk kendaraan listrik hasil konversi. Ini tertuang dalam pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 ayat 5. Berikut pada ayat 3, pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai. Ayat 5, pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai. Adapun peraturan menteri tersebut mulai berlaku sejak aturan tersebut diundangkan yakni pada 11 Mei lalu alias mulai tahun ini. Sebelumnya, wacana pembebasan PKB BBNKB untuk kendaraan listrik baru akan berlaku pada 5 Januari tahun 2025. Itu tadi informasi seputar pajak mobil listrik di Indonesia. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay tune untuk video IKAPI lainnya. Salam IKAPI!